meskipun jemaat kita baru sedikit, tapi saya punya hati untuk Boyolali, karena ini yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya mengelolanya. Dan saya bersyukur karena Tuhan kirimkan orang-orang yang baik untuk mendukung pelayanan ini. Dan kami percaya kalau kita bersatu padu, kompak di dalam Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, pasti segala perkara dalam kehidupan kita Tuhan campur tangan. Amin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada sore hari ini, malam hari ini, firman Tuhan akan saya beri tema 3 pintu masuk iblis. Nah, ini kayak judul novel ya. Kenapa saya pakai itu pas saya itu scroll TikTok gitu loh ya. Ada dari TikTok gitu. Ini judulnya ini 3 pintu masuk iblis di dalam hati kita. Ya sebenarnya iblis itu memang bisa masuk di dalam hati kita, rumah tangga kita, pikiran kita melalui banyak hal. Tetapi yang paling utama sebenarnya 3 pintu ini sudah cukup mewakili untuk iblis masuk di dalam hati kita, masuk di dalam rumah tangga, dan apa yang dilakukan iblis? Merusak hidup kita. Beda kalau yang masuk Roh Kudus ya, buka hati, terima Yesus, Roh Kudus masuk, nah itu membangun hidup kita. Tetapi ada oknum yang tidak suka dengan keberadaan orang percaya, yaitu adalah oknumnya si iblis. Karena iblis itu ada di dalam penghukuman, dan iblis itu tidak ada pengampunan. Nah, maka dia akan menyeret orang-orang lain untuk bersama-sama dengan dia. Manusia diberi kemurahan oleh Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu, kalau kita sebagai manusia, ketika jatuh dalam dosa, kita diberi kesempatan untuk bertobat. Kita diberi kesempatan untuk memperbaiki. Itu manusia. Terus kita, bahkan kita ditolong Tuhan setiap saat, meskipun kita jatuh bangun di dalam dosa. Ya, tetapi pertolongan Tuhan itu terus menerus. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Tetapi iblis, begitu dia jatuh ke dalam dosa, ya dulu bukan iblis. Ya, dulu adalah malaikat, ya, sang putra fajar, ya, bintang timur, disebut bintang kejora, ya, bintang kejora itu adalah malaikat terang yang sangat luar biasa, elok parasnya, kemampuannya, seorang pemimpin pujian di dalam kerajaan surga waktu itu. Tetapi dia mempunyai satu dosa kesombongan, hendak menyamai yang maha tinggi. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Kejadian ya Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Iblis, malaikat terang itu dicampakkan, lalu dia dihukum, jadilah iblis, ya, kita sebut Lucifer, ya, kita sebut Lucifer, dan tidak ada pengampunan yang tersedia buat Lucifer. Tetapi iblis tidak mau sendiri, Lucifer tidak mau sendiri, Tante Lucy itu nggak mau, Tante Lucy minta ditemani, ya Lucifer ya, bukan Tante Lucy yang cantik, bukan ya, ini cantik ya, cantik ganteng, tapi namanya Lucifer. Dia minta ditemani, dan dia akan menyeret umat-umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, untuk menjadi pengikutnya dan masuk dalam penghukuman, karena dia nggak mau sendiri, ya, nanti dibaca lagi. Nah, kenapa Bapak Ibu iblis tidak mau seperti itu? Karena itu sudah sifatnya iblis, ya, kita nggak tahu ketika kita kok dadak ngejak-ngejakin ngotot iblis gitu ya. Memang iblis sukanya kayak gitu ya. Jadi kalau iblis itu ngajaknya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau ada orang yang sukanya ajak-ajak berbuat yang nggak benar, sudah pasti dia dipengaruhi oleh iblis atau Lucifer, ya. Nah, tetapi untuk masuk kepada setiap orang percaya, iblis itu punya pintu masuk. Nah, kecuali kita menutup pintu masuk itu. Ada 3 pintu masuk supaya iblis itu bisa masuk, tapi jangan dibuka ya. Saya hanya kasih tahu aja. Nah, ada 3 pintu masuk itu. Tetapi Bapak Ibu, sebelum kita bahas 3 pintu masuk iblis itu, kita lihat dulu. Kita perhatikan dulu satu ayat bahwa kita harus berjaga-jaga ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Coba dibaca yang sudah ketemu. Adalah dan berjaga-jagalah lawan si iblis berjalan kiri sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah satu ancaman yang nyata bagi setiap orang percaya,
bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya atau dimangsanya. Nah, kalau singa itu kuat apa ringkih, Bapak Ibu? Kuat, lebih kuat. Jangan sepelekan kekuatan singa. Jangan sepelekan kekuatan iblis. Iblis itu sudah ada ribuan tahun. Iblis itu lebih pandai dari manusia. Kalau ada yang mengatakan iblis itu bodoh, dulu saya itu sering mendengar khotbah begini. Kalau iblis itu pinter, iblis itu nggak akan salibkan Tuhan Yesus gitu. Wah, jadi tidak ada karya penebusan. Sekilas benar ya Bapak Ibu ya. Iblis itu bodoh. Sebenarnya iblis itu pinter juga, pinter memanipulasi ya. Kejatuhan Adam, kejatuhan Hawa itu juga dimanipulasi oleh iblis sehingga si Hawa itu jatuh dan makan buah pengetahuan jahat dan baik, pengetahuan baik dan buruk, Bapak Ibu. Nah, caranya iblis bagaimana? Caranya iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengatakan seperti ini. Semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon yang ada di tengah, ya, buah pengetahuan baik dan buruk. Nah, kurang lebih seperti itu. Tetapi iblis ngomongnya seperti ini, Bapak Ibu. Semua pohon ini tidak boleh kamu makan. Nah, padahal boleh dimakan kan, kecuali, tapi iblis ngomongnya dikebiahu ya. Semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan. Lalu si Hawa, enggak, semua pohon itu bisa saya makan, kecuali yang ada di tengah, pohon pengetahuan baik dan buruk. Hanya itu yang nggak boleh dimakan. Lalu iblis mulai masuk. Ya, dia memutarbalikkan firman Tuhan dulu, setelah itu iblisnya masuk. Iya, kenapa kok nggak boleh? Pokoknya nggak boleh. Ya, cara jawabannya begitu ya. Saya harus taat kepada Tuhan. Iblis mulai kasih rahasia. Tahu nggak? Pada waktu kamu memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, kamu akan seperti Allah. Begitu Hawa dikasih iming-iming kayak gitu, seperti Allah, luar biasa. Dia tertarik kan? Nah, ketika mulai tertarik, dia mulai berdialog dengan iblis. Nah, iblis itu jangan diajak dialog, karena iblis itu terlalu pinter bagi kita, ya. Kita itu nggak ada apa-apanya. Jangan pernah dialog sama iblis. Tetapi iblis itu harus ditengking di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kompromi. Nah, kenapa si Hawa bisa jatuh? Karena dia kompromi dengan iblis. Sehingga Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, akhirnya Hawa itu jatuh di dalam dosa. Nah, itu sekilas tentang si iblis. Bahwa kita itu harus berjaga-jaga. Supaya apa? Iblis itu tidak bisa memangsa kita. Nah, lalu apa hubungannya dengan pintu masuk iblis itu? Lalu apa yang dimaksud pintu masuk itu, Bapak Ibu ya? Pintu masuk itu adalah tempat iblis itu masuk. Nah, kalau ini ada pintu masuk, ini pintunya di sini, ya, pintu masuk. Bahkan iblis itu bukan hanya bisa masuk melalui pintu, tetapi bisa masuk melalui celah, ya. Mungkin dari situ, dari pori-pori sekalipun ya. Ini istilah ya dalam tanda kutip ya. Iblis itu bisa masuk di dalam kehidupan kita melalui celah yang paling kecil sekalipun. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita perlu menutup pintu rapat-rapat, membungkus tubuh kita dengan darah Kristus supaya iblis tidak bisa masuk dalam kehidupan kita. Nah, lalu pintu masuk yang pertama itu apa? Celah apa pintu masuk? Yang pertama, Bapak Ibu, hanya ada 3 ya Bapak Ibu. Pintu masuk iblis di dalam hidup kita yang pertama adalah dosa yang disembunyikan, ya, atau dosa yang tersembunyi. Dosa yang tidak diakui itu adalah dosa yang disimpan. Jadi didelik nih. Nah, itu menjadi pintu masuk iblis. Kalau saya menyembunyikan sesuatu, saya berharap orang lain tidak mengetahui apa yang saya sembunyikan. Nah, tetapi iblis itu tahu, Bapak Ibu, meskipun dia nggak maha tahu, iblis itu tahu bahwa kita menyembunyikan sesuatu. Sehingga apa, Bapak Ibu? Iblis itu akan mendakwa kita. Nah, ketika iblis itu mendakwa kita, dia masuk melalui apa yang kita sembunyikan itu. Satu contoh konkret begini. Ketika Bapak Ibu mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, nah, masih ada dosa nggak?
Tapi kita punya niat ya, untuk saya ingin sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Tetapi masih banyak dosa yang kita belum beres sama Tuhan. Ya, mungkin kita belum memberikan pengampunan, kita masih banyak berbuat dosa ini, kita masih membenci orang, kita masih ini itu, pokoknya dosa lah, dosa yang dilarang oleh Tuhan ya. Nah, ketika kita ini ingin datang kepada Tuhan, iblis itu mulai nunjuk, lah kamu itu nggak layak, ya, kamu itu nggak mau layak datang sama Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Kamu itu nggak layak, kamu itu orang jahat, tak tutuhke lo dosamu keh, kowe sok ngapusi, kowe duwe dosa ini, dosa ini, dosa itu dan lain sebagainya. Iblis akan tunjukkan itu semua masuk di dalam kehidupan kita. Lalu kita jadi datang kepada Tuhan nggak? Kadang-kadang nggak jadi. Kadang-kadang kita mendengar suaranya iblis, ya bener ya, aku nggak layak ya, nggak bisa ya, wis rasah ning gereja sisan. Nah, rencananya iblis masuk. Ya, memang itu tujuan iblis supaya kita nggak datang sama Tuhan. Ya, termasuk sakit. Nah, tadi kesaksian Mbak Dina sungguh sangat luar biasa ya. Artinya begini ya, dalam kondisi sakit, dia bernasar secara singkat, mungkin dari hati nurani yang paling dalam ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau hari ini Tuhan sembuhkan saya, akan tetap datang. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Begitu dia minum tubuh dan darah Yesus, ya, Tuhan mulai angsur pulihkan. Ditepati nggak? Ditepati, meskipun belum 100%, tak lihat masih pucat ya, berarti belum fit banget sebenarnya ya, tapi semangatnya sudah 90%. Nah, ini artinya apa? Sudah mengalahkan iblis. Nah, ketika kita membuka pintu dosa yang disembunyikan itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah, iblis itu masuk dan menjadi penuduh kita, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali nurutin iblis. Disitulah iblis masuk dan merusak kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang membuat iblis itu masuk, atau dosa yang disembunyikan. Nah, dosa yang disembunyikan itu sama seperti kita sedang memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk. Jadi Bapak Ibu, dosa apapun jangan pernah disembunyikan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita membuka hati kita, Tuhan, aku ini loh orang berdosa. Aku ini loh Tuhan belum bisa mengampuni orang. Aku ini loh Tuhan masih bludrekan. Aku ini loh Tuhan masih suka marah-marah. Aku ini loh Tuhan itu akui semua di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi ketika kita mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau Tuhan membentuk saya. Nah, baru ketika kita mengaku bahwa kita mau dibentuk Tuhan, Tuhan itu berkarya di dalam hidup kita. Tuhan memagari hidup kita. Artinya dosa itu sudah tidak tersembunyi lagi di hadapan Tuhan. Karena ada dosa yang tersembunyi itu kita nggak rela untuk diperbaiki sama Tuhan. Ya, kita nggak rela. Yang ini aku bisa Tuhan. Yang ini aku bisa. Tetapi yang ini aku tidak bisa. Nah, seperti seorang pemuda kaya raya yang ketemu Tuhan Yesus. Ya, seorang pemuda kaya raya itu ketika dia ketemu Tuhan Yesus, dia mengatakan seperti ini, Guru, supaya aku bisa masuk ke dalam masuk kerajaan surga, apa yang harus saya lakukan? Kurang lebihnya seperti itu. Lalu Yesus menjawab, perbuatlah apa yang ada di dalam hukum-hukum Taurat. Ya, nah, lalu semua itu sudah saya lakukan. Wah, artinya si pemuda ini sudah pemuda yang taat, pemuda yang baik, dan dia kaya raya. Ada satu lagi yang belum kau lakukan. Apa, Bapak Ibu? Jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin. Lalu apa yang dilakukan pemuda itu? Lalu dia pergi meninggalkan Tuhan dengan keadaan sedih, sebab hartanya sangat banyak. Kenapa pemuda ini tidak bisa melakukan? Karena dia semua bisa saya lakukan, tapi untuk berbagi dia nggak bisa. Nah, ini yang dimau Tuhan. Nah, kalau saya percaya kalau di tempat ini, ya banyak anak-anak Tuhan meskipun nggak kaya, itu hobinya berbagi. Ya saya bersyukur, ini bisa. Tetapi ada hal lain yang perlu kita lakukan supaya kita tidak menyembunyikan dosa kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, karena ketika kita menyembunyikan dosa kita,
itu sama saja memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk dalam hati kita dan menghancurkan hidup kita. Maka dari itu, jangan pernah beri kesempatan pada iblis untuk menghancurkan hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Coba dibaca. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Ya, Bapak Ibu, ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya ketika kita marah pun, kita berbuat dosa. Ya, matahari terbenam, belum padam amarah kita, itu sama saja kita memberi kesempatan kepada iblis untuk merusak hidup kita. Itu sama saja membuka pintu, ya. Itu dosa yang tersembunyi, dosa yang tidak mau kita lepaskan. Nah, ini adalah satu bentuk bahwa kita masih menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mau memberi kesempatan kepada iblis masuk di dalam hati kita, rumah tangga kita, buka semua di hadapan Tuhan, akui semua di hadapan Tuhan, dan minta, bentuk saya Tuhan. Nah, kalau kita sudah mau dibentuk sama Tuhan, pasti Tuhan akan bentuk kita, sehingga kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Ya, amin, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, pintu masuk iblis yang kedua adalah kepahitan hati. Ya, hati-hati Bapak Ibu, pahit ya. 2 Korintus 2, 10 sampai 11. Coba kita baca dulu sebelum kita membahas kepahitan. 2 ayat 10 sampai 11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ya, Bapak Ibu, kenapa saya katakan kepahitan hati? Di sini Rasul Paulus memberikan satu pernyataan, ya. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, nah itu dia berkata kepada jemaat di Korintus. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku juga mengampuni, aku mengampuni juga. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu itu mengampuni dosa orang lain, terlebih Paulus. Ya, contohnya begini Bapak Ibu, kalau saya memerintahkan seseorang, ya sudahlah diampuni aja dosanya. Artinya, saya juga mengampuni. Artinya, si Paulus itu memberi satu teladan dan contoh kepada jemaat di Korintus, yaitu Paulus mau mengampuni. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Aku mengampuninya juga, sebab aku mengampuni seandainya ada yang harus kuampuni. Maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Terus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Kalau kita tidak pernah mau mengampuni orang lain, iblis itu sedang mengambil keuntungan dari kita. Ya, karena apa? Maksud iblis itu memang seperti itu. Maksud iblis itu kita tidak boleh mengampuni. Supaya apa? Supaya hati kita pahit terus. Ya, amin Bapak Ibu. Hati kita mau pahit terus. Jangan nggih. Ora enek gunane ya, mikir sing ora-ora enek gunane. Sekarang kita hidup baru, kalau kita harus mengampuni, kita ampuni. Ya sudah selesai Tuhan, aku mau hidup baru ya. Itu kepahitan itu kalau dipelihara, itu kita sedang membuka pintu. Nah, banyak penyakit terjadi karena akar pahit. Orang yang mempunyai kepahitan hati itu akan timbul stres. Nah, stres itu mendatangkan banyak penyakit. Jadi iblis masuk melalui itu dan merusak hidup kita dan merusak apa Bapak Ibu? Hidup kita, merusak kesehatan kita. Nah, itu yang kedua. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kepahitan itu harus kita buang jauh-jauh di dalam hidup kita supaya iblis tidak merusak hidup kita. Itu yang kedua. Karena kepahitan itu efektif banget, Bapak Ibu, efektif banget untuk merusak kehidupan orang percaya. Nah, orang yang sudah kepahitan di dongkrak neng gereja nggak mau. Pahitnya sama manusia,
Tuhannya dikatut-katut ke. Ya Pak ya. Sering seperti itu ya. Nggak suka dengan saya, lalu mutung, tidak mau ke gereja. Nah, pahitnya dibawa-bawa, padahal urusan sama saya. Atau saya nggak suka sama Pak Mul, besok saya nggak mau ke gereja karena ada Pak Mul, misalkan ya. Itu namanya dikatut-katut ke. Rene hubungannya sama Tuhan. Ya, kalau kita nggak enak dengan satu dengan yang lain, selesaikan. Selesai. Tujuan kita datang ibadah adalah untuk Tuhan. Jadi kita terhindar dari akar pahit. Ya, jadi itulah pintu masuk yang kedua, yaitu akar pahit. Terus yang ketiga atau yang terakhir. Yang ketiga atau yang terakhir, pintu masuk iblis itu adalah pikiran yang tidak dijaga. Ya, pikiran yang tidak dijaga. Iblis menyerang melalui pikiran, keraguan, ketakutan, dan hawa nafsu. Ya, pikiran Bapak Ibu ya. Pikiran itu kadang-kadang kita berpikir negatif tentang seseorang. Pernah nggak berpikir negatif tentang seseorang? Disitulah pintu masuk iblis. Orang itu ketoknya greneng-greneng nih kan. Kalau kita pikiran negatif, kayak mesti ngerasani aku. Padahal belum tentu ya. Belum tentu kan, karena kita nggak dengar. Mung kiro-kiro. Nah, terus keraguan. Jangan-jangan Tuhan nggak tolong saya ini. Jangan-jangan pergumulanku ini berat. Oh, nek Tuhan nggak tolong saya gimana ya? Nah, itu keraguan, ketakutan. Ya takut masa depanku bagaimana, suamiku bagaimana di sana, istriku bagaimana, anakku bagaimana. Aku besok kalau sudah dewasa jodohku siapa? Itu ketakutan. Nah, disitulah iblis masuk melalui jalan pikiran kita. Nah, ini adalah pintu masuk yang ketiga dan juga sangat efektif untuk merusak iman orang percaya. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Coba dikatakan bagaimana? Coba Mbak Eti. 10 ayat yang 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Kami mematahkan setiap siasat orang. Siasat orang itu bicara tentang pendapat kebanyakan orang, ya. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ya, kubu itu tembok, Bapak Ibu ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nah, untuk menentang pengenalan Allah. Ayat selanjutnya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya Bapak Ibu, pikiran kita yang liar, pikiran kita yang penuh curiga, pikiran kita yang penuh keraguan, pikiran kita yang penuh ketakutan, pikiran kita yang penuh hawa nafsu, itu harus ditawan dan ditaklukkan. Ya, ditawan itu kok ditaleni, dibondo. Ditaklukkan itu dibuat tidak berdaya kepada Kristus. Karena apa? Kita nggak bisa menaklukkan pikiran kita sendiri. Tetapi kalau kita bawa kepada Kristus, kita bisa menaklukkan pikiran kita. Ya, jadi ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Di dalam terjemahan William Shelber, itu dalam bahasa Melayu Bapak Ibu. Nah, itu dikatakan begini, kami merobohkan pikiran-pikiran yang menyesatkan dan semua bentuk ketinggian hati yang melawan pengenalan terhadap Allah. Kami membawa semua pikiran untuk taat kepada Al-Masih. Ya, ini bahasa Melayu Bapak Ibu ya. Kami menawan semua pikiran untuk taat kepada Al-Masih. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita memutuskan untuk taat kepada Tuhan Yesus, kita itu sedang menawan pikiran dan menaklukkan di dalam Tuhan. Artinya ketika kita menaklukkan pikiran kita, perbuatan kita di dalam Tuhan, kita itu menjadi orang yang sanggup Bapak Ibu melakukan kehendak Tuhan dan pintu itu sudah tertutup dan iblis tidak bisa masuk lagi dalam hidup kita. Ya, nah ada satu ayat yaitu di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
Pikirkanlah semuanya itu. Ya, inilah inti menaklukkan pikiran kita kepada Kristus ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Berarti kita harus mikirkan ini Bapak Ibu ya. Jangan pikirkan yang enggak. Wah Jojo ngerasani aku, Jojo mitnah aku, Jojo ini buang. Sekalipun itu benar, jangan dipikirkan. Karena firman Tuhan mengatakan kita nggak boleh mikirkan kayak gitu. Meskipun kenyataannya benar, kita difitnah. Meskipun kenyataan benar, kita dijelek-jelekan, ngalor ngidul ke sana. Kenyataannya benar seperti itu. Tetapi kita tidak boleh memikirkan hal itu. Ketika kita memikirkan hal itu, kita akan jatuh ke dalam apa Bapak Ibu? Akar pahit, dan itu pintu masuk iblis masuk dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus menaklukkan pikiran kita di dalam Kristus dengan cara berpikir seperti yang ada di dalam Filipi 4 ayat 8 ini. Amin Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu boleh garis bawahi atau menjadi notes di dalam hidup kita. Ketika pikiran kita mulai negatif, ingat firman Tuhan, semua yang benar, semua yang mulia ya. Ketika pikiran kita mulai berpikir yang enggak, semua yang adil, semua yang murni, yang suci ya. Begitu kita mendengar ini, ingat seperti kita nggak jadi berpikir negatif. Nah, ketika kita nggak jadi berpikir negatif, iblis tidak bisa masuk di dalam hidup kita karena dia tidak menemukan pintunya ya. Jadi ada 3 pintu. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu pintunya? Ya, betul. Ya, ada 3 ya. Ini Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah dosa yang disembunyikan. Yang kedua, kepahitan. Yang ketiga, pikiran yang tidak dijaga. 3 hal ini adalah pintu masuk iblis untuk merusak hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tutup pintu rapat-rapat supaya iblis tidak bisa masuk di dalam hidup kita dan tidak bisa mengganggu hidup kita, termasuk kesehatan, termasuk damai sejahtera, tidak bisa mengganggu karena kita sudah menutup pintu itu rapat-rapat ya. Seringkali kita melihat ya Bapak Ibu, kenapa ada orang umurnya bisa panjang banget, kenapa ada orang umurnya baru 40 sudah dipanggil Tuhan. Setelah ditelusuri ternyata rahasia umur panjang itu roto-roto ya. Roto-roto orangnya itu semeleh ya, sabar ya. Sabar, rahasia umur panjang. Ada juga umurnya panjang neng sengsara terus ya, ada. Itu karena perbuatan dosa ya, mungkin ditunggu. Tetapi ini survei saja Bapak Ibu ya. Orang yang pikirannya semeleh, orang pikirannya damai sejahtera sampai masa tua, dia pun sehat terus ya. Bapak Ibu ya, kayak Pak Mul ini ya. Waras wiris sehat Bapak Ibu ya. 80 ya Pak ya. Lebih Pak ya. Nah, saya belum tentu nyampe seusia Bapak ini. Belum tentu ya, tapi ini sebagai teladan bagi hidup kita bahwa ketika kita menjaga pikiran kita semeleh, nggak mikir neko-neko, hidup berserah sama Tuhan, pasti pintu masuk iblis sudah tertutup dan kita akan diberi kekuatan, kesehatan dan berkat yang dari Tuhan ya. Saya kira itu firman Tuhan, tidak kami perpanjang.